Selamat malam dan welcome teman-teman semua di MRT Talks Wanita Bisa. Seneng banget akhirnya tiba juga acara yang kita tunggu-tunggu ya sama seluruh perempuan di seluruh Indonesia. Walaupun di tengah new normal dan kita mungkin ada di depan laptop ya masih riuh sama urusan anak ya, dapur belum beres ya nggak sih, tapi semoga teman-teman yang ada di sini semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Walaupun kita nggak bisa ketemu offline, pastinya nggak mengurangi keseruan kita malam ini untuk mendengar obrolan inspiratif dari 3 orang perempuan hebat. Ya, profesinya beda-beda katanya tuh ya teman-teman, mereka bisa urus rumah, bisa urus suami, urus anak, dan juga cari duit. Ah, ini ngapain? Nah, itu dia Lan. Gua mewakili cowok-cowok di luar sana dan suami-suami pengen tahu, katanya acara hari ini bakal bahas banyak tentang wanita yang bisa urus rumah, cari uang, bangun bisnis. Emang bisa? Bisa Ton, karena wanita bisa. ulang ya. Wanita bisa. Oke, tepuk tangan dong buat semua teman-teman yang ada di rumah, yang ada di studio, bahkan 3 orang speaker kita malam hari ini ya, yang juga udah kasih waktunya untuk sharing ya teman-teman ya, tentang pengalaman hidup mereka, cari duit, urus rumah, jadi perempuan hebat di rumah ya. Dan juga ya teman-teman ya, sebenarnya ya banyak loh dari perempuan-perempuan itu sebenarnya tuh mereka bisa banget loh ngerjain banyak hal Ton. Ya kan, jadi mau appreciate nih teman-teman yang datang malam hari ini dengan kesibukan segala macam tadi ya. Sekali lagi mau kasih tepuk tangan yang paling heboh ya nggak sih buat teman-teman semua yang ada di sini. Dan mau thank you juga nih Ton buat suami-suami ya yang udah support teman-teman semua malam hari ini. Katanya nggak semua perempuan-perempuan aja Ton yang datang ke sini, tapi juga suami-suami yang udah datang support istrinya. Bisa jadi Lan, suami-suaminya saking supportnya pulang lebih cepat dari kantornya, jagain anak biar istrinya fokus nih ikutin acara Wanita Bisa. Bisa Ya. Oke. Lan, jadi sebenarnya ini adalah satu rangkaian series dari MRT Talks ya. Dan acara ini adalah dalam bentuk podcast, dan ini adalah podcast perdana dari MRT Group. Topik perdananya adalah tentang perempuan. Makanya kita angkat tema Wanita Bisa. Oke, Lan, jadi acara yang seseru ini pastinya nggak mungkin bisa berjalan dengan lancar kalau nggak ada penyelenggaranya ini. Bener banget. Memang katanya tuh ada tim-tim kreatif ya teman-teman yang udah mau siapin waktunya, tenaganya ya. Itu mereka adalah orang-orang dari MRT Group. Ya, siapa sih MRT Group itu Ton? Mereka tuh agensi terbesar ya dari PT Prudential Life Assurance Indonesia. Dan MRT Group itu nggak cuman tentang komunitas bisnis aja Ton, tapi juga mereka itu menjadi support system dari pertumbuhan hidup dari semua yang join di bisnis ini. Keren banget nggak sih? Keren banget, dan pertumbuhan hidup itu bukan hanya dirasakan sebagian orang saja, tetapi hampir seluruh Indonesia di dalam MRT Group sama-sama bertumbuh. Nice, oke. Nah memang khusus teman-teman di acara podcast perdana malam ini, kita pastinya tahu ya, kenapa sih dibahasnya wanita gitu loh. Kenapa sih harus perempuan gitu ya. Karena memang ternyata tuh perempuan pegang peranan penting juga loh di setiap keluarga, ya nggak sih Ton? Bukan penting lagi Lan, pokoknya nih. Kenapa tuh saking pentingnya, saking pentingnya. Kalau sampai mood, contoh ya, istri gue lagi nggak bener, panjang, selesai, tidur di luar. Gitu ya? Iya. Maunya istri
Jadi makanya kita pengen tahu nih sebenarnya acara dari Wanita Bisa ini kayak gimana sih, Lan? Coba kita tanya dulu tuh, teman-teman yang datang di tempat ini bener nggak? Setuju nggak sama kita? Atau suami-suami coba dong di chat, di komen, bener nggak sih kalau istrinya itu pegang peranan penting ya buat rumah gitu ya. Dan istri-istri ternyata tuh butuh banget disupport loh, Ton. Ya nggak sih? Betul banget. Moodnya perlu dijaga, perlu disayang-sayang. Nanti udah harus tahu tuh kapan harus mulai dikasih uang shopping gitu ya. Yes banget. Nah, makanya topik hari ini sebenarnya gue sedikit penasaran sih. Katanya bisa cari uang, urus rumah, bangun bisnis. Sebenarnya gak usah macam-macam sih cewek. Mending di rumah aja, urus anak, nanti biar biaya-biaya semuanya disupport sama suami. Udahlah nggak usah macam-macam kayak begitu sebenarnya. Iya, well, gue juga ngerasain hal yang sama sih. Dulu gue juga pernah ya dalam keadaan kayak gitu lah. Cuman kalau menurut gue ya, Ton, cewek tuh soalnya bisa gitu sebenarnya. Dia tuh ya cari duit juga, ya kan, urus rumah juga, ya kan, ngurus anak juga gitu ya. Ya nggak sih? Ya, bener juga sih. Tapi gue ngerasa juga ya, kadang kalau istri gue nih suka cemberut, mau beli ini beli itu nggak bisa. Jadi gimana ya rasanya suami gitu loh. Nah mudah-mudahan ya di acara ini wanita-wanita khususnya buat istri gua bisa dapetin sesuatu dari hari ini. Lo mau say hi mungkin buat istri yang lagi ikut. Hai, halo istriku, masuk TV ya. Dan mau ngingetin teman-teman semua juga untuk stay sampai selesai ya, karena seperti yang kita udah kasih tahu sebelumnya, teman-teman, di sini akan ada undian, akan ada door prize yang menarik banget. Jadi malam hari ini teman-teman nggak cuma hanya dengar obrolan inspiratif, tapi juga dapat istilahnya shopping gratis ya, Tane? Itu dia tuh ya, sukanya wanita kayak gitu tuh, shopping yang bagus-bagus gratis lah. Apa aja tuh, Tan? Nah, ada 14 item ya, plus 4. Nah, nanti semuanya itu kelihatan nggak sih langsung di layar? Langsung ya? Ya, kalau teman-teman lihat tuh menarik-menarik semua tuh ya. Ada segala macam perlengkapan untuk menjalani masa new normal ini. Karena biasanya tuh perempuan tuh istilahnya, aduh, khawatir ini, khawatir itu gitu ya. Karena gue juga perempuan ya gitu ya. Jadi rasanya tuh pengen semuanya bisa dikerjain sendiri gitu ya. Karena emang wanita tuh bisa gitu, Ton. Jadi malam hari ini teman-teman pastikan datang selesai sampai akhir gitu ya, saking excitednya jadi salah ngomong. Ya teman-teman, dan ini teman-teman ditunggu ya mungkin 5 menit lagi untuk teman-teman yang mau dapat undian yang gede-gede gitu ya istilahnya ya. Coba cek emailnya masing-masing. Ya, karena dari panitia kita ya udah kirim email untuk teman-teman bisa isi link ya untuk ikutan door prize yang sangat menarik ya, Ton. Kita kasih waktu mungkin banget. Berapa menit? 1 menit kali ya kalau untuk isi link ya. Oke. Nah, jadi menurut lu nih Lan ya, kalau biasanya tuh kalau wanita tuh sukanya gimana sih? Hadiah apa aja biasanya? Kalau lu deh lagi jalan nih ya, lu biasanya suka beli apa? Oke, kalau gue biasanya bedain antara kebutuhan dan keinginan. Cheers. Maklum, financial planner kan? Yes. Makanya katanya kan orang di Jakarta itu yang mahal itu bukan kebutuhan hidup. Iya, benar. Tapi keinginannya kebanyakan. Yang nggak habis-habis ya? Yes. Dan biasanya nih, kalau mereka mau saving, mereka tuh tunggu sisanya dulu tuh akhir bulan. Oh iya, benar. Dan akhirnya ya nggak ada sisa. Tapi kalau di dalam financial planning itu kayak gimana? Harusnya gimana pengaturannya? Ya basically sih sebenarnya ya uangnya kita kan harusnya buat kebutuhan ya. Cuman emang itu tuh tipis banget tuh, Ton, untuk ngebedain kebutuhan mana, keinginan mana. Oke. Yes. Keren. Ton, tadi kita belum nyapa ya teman-teman dari MRT Group loh. Ya, keluarga kita sendiri, teman-teman kita sendiri ya. Betul. Yang pastinya ada di Jakarta, di Surabaya, dan di seluruh provinsi di Indonesia. Senang banget kita bisa datang ya, bisa join malam hari ini, dan ini salah satu acara yang benar-benar kita tunggu-tunggu ya nggak sih? Betul. Iya kan? Dan kita pengen tahu nih Lan, teman-teman yang datang pada malam hari ini di online ini pengen tahu dari mana aja. Boleh diklik ya di chat, di kolom chat. Benar. Kita pengen tahu dari mana aja sih sebenarnya teman-teman. Wih, dari Jakarta tuh Lan. Oke. Banyak Jakarta ya.
Surabaya. ada. Wow, iya. Oke. Bali. Aduh. Oke. Duh, jadi pengen liburan ke Bali ya, Tan. Oh, oke. Istri-istri selalu butuh liburan. Bukan. Ubud maksudnya gitu kan. Depannya ya kan? Ukraina. Oke. Sip. Kayaknya udah 1 menit, Lan ya. Oke. Dan udah 7:30 kurang dikit. Yes. Oke. Mantap. Nah, kita pengen banget nih, nggak sabar lagi, kita pengen banget denger sharing dari teman-teman kita ya, pastinya nggak sabar ya, denger obrolan dari 3 wanita hebat ya. Ada teman-teman kita, ada Joy, ada Andra, ada Weni. Nah, oke, ini dia, Wanita Bisa. Nah, inilah MRT Talks. Nama gue Eni, gue adalah seorang Syariah Insurance Advisor di MRT Group. Dan hari ini bakal seru banget karena gue akan ngobrol sama 2 orang teman gue, para wanita yang udah berhasil membuktikan bahwa wanita bisa menyeimbangkan dream, family, career in between. Nah, yang pertama adalah seorang content creator yang selalu membagikan kisah-kisah inspiratif seputar gaya hidup, self-love, dan journaling lewat akun @alodita. Kenalin temen gue, Andra Alodita. Halo teman-teman komunitas MRT Group, seneng banget bisa di sini ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana ya. Oke, hari ini bakal seru banget, tapi nanti kita bakal ngobrol sama Andra nanti ya. Nah, dan akan makin seru karena temen gue yang satu lagi adalah seorang mompreneur dari komunitas MRT Group. Dia selalu menginspirasi mama-mama muda lewat kehidupannya sebagai mama. Juga achievement karirnya di Prudential Indonesia. Dan ini dia, Joy Agatha. Halo semuanya, welcome ya buat teman-teman semua di malam hari ini, terutama buat wanita-wanita yang udah siapin waktunya, dan mungkin juga ada bapak-bapak nih yang nemenin istrinya malam hari ini. Nanti kita ngobrol lagi. Hari ini kita akan bahas sebuah topik bertema wanita bisa. Apakah perempuan bisa urus rumah, cari uang, punya karir, dan punya bisnis? Dan justru gue nih yang bakal belajar dari mereka berdua. Sama-sama belajar kita ya. Karena kan gue yang paling muda di sini. Ya, oke. Tapi kita ngobrol santai aja lah ya hari ini. Sharing ya hari ini ya. By the way, kalau gue mikir lagi tentang topik malam ini, gue tuh baru setahun lalu lah melahirkan. Dulu sebelum nikah dan punya anak, gue tuh tipikal orang yang kayak bola gelinding. Jadi kayak pagi di mana, siang kemana, sore di mana. Ya bener-bener nyampe rumah ya udah malam banget. Bola bekel kalau gitu ya, En. Iya, tapi paham sih. Paham ya? Gue juga dulu kayak gitu waktu masih muda. Jadi diem tuh ya bener-bener waktu pas tidur aja. Begitu punya anak, tiba-tiba hidup gue totally berubah. Gue 24 jam itu bener-bener sama anak, dan kayaknya tuh satu-satunya manusia yang bisa dijak ngomong ya cuma bayi doang. Iya, bisa relate. Iya kan? Terus ada momen gue kayak pas lagi sendirian, terus mikir, kok gue jadinya nggak produktif lagi ya? Kok gue nggak nggak ngapa-ngapain lagi? Kalian tuh ada nggak sih feeling kayak gitu? Gue cerita dikit kali ya. Gue tuh dulu kerja di retail industry. Gue kerja di MAP kalau teman-teman tahu. Lumayan lama, 7 tahun gue pegang di App Store, jadi marketing manager, sampai akhirnya gue merit. Waktu sampai gue punya anak pertama tuh juga gue masih kerja. Dan kalau dipikir-pikir sih ya, tapi gue nggak sempat nih sempat ngerasain yang kayak lu bilang tadi. Soalnya mungkin karena gue nggak pernah totally berhenti kerja kali ya. Even waktu itu gue cuti melahirkan, gue tuh nggak pernah ada jeda di rumah aja karena kondisinya waktu itu anak gue lahirnya prematur. Terus jadi di hari kedua dia lahir itu terus juga ketahuan ada masalah, mulai kayak keluar darah, perutnya makin gede gitu kan. Terus pas dicek lebih jauh ternyata tuh dia ada lubang 2 di lambungnya. Jadi sempat harus operasi besar, lama di rumah sakit lah, di NICU tuh bisa sebulanan, dan akhirnya waktu gue bawa pulang tuh masih masa recovery. Jadi gue nggak pernah tuh sempat yang namanya harus di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, dan tahu-tahu ya udah habis aja kayak waktu cuti melahirkan gue udah kelar. Kalau kayak lu gimana, Ndra? Kalau aku ceritanya mirip-mirip sih sebenarnya sama Joy. Jadi berapa tahun yang lalu ya, waktu aku zaman masih jadi fotografer nih, aku tuh harus program hamil kan, dan di situ aku harus menjalani beberapa tindakan medis gitu ya. Sampai akhirnya yang tadi kalau kata Eni itu kayak bola gelinding gitu ya, kemana-mana gitu ya, keliling dari sana ke sini, Itu bener-bener ya udah diem aja di rumah karena memang ada kondisi tertentu gitu. Gue cut kerjaan, terus sempet merasakan sih yang namanya kayak enak juga ya bengong-bengong, tapi kok lama-lama mbak 3 ya cuma sebentaran gitu ya, nggak berasa lama ya. Iya emang kalau kata ini udah jadi bola gelinding nggak bisa diem gitu loh. Sampai akhirnya suami gue bilang kayak nulis blog aja gitu.
Oh ya udah deh, sampai akhirnya ya udah gara-gara nulis blog yang karena magabut itu ya. Bukan magabut, malah mati gaya. Sampai akhirnya sekarang jadi aktif di Instagram. Begitulah kisah. Oh, jadi itu tuh asal muasal Andre jadi blogger. Oke, dulu kan karena ya kita taunya dari itu ya. Oke, tapi kalian beda nggak sih waktu kerja sebelum nikah sama setelah nikah, apalagi udah punya anak? Kalau gue tuh kadang jujur ya kayak ada perasaan feel guilty gitu loh sama anak kalau ninggalin. Beda banget lah ya. Beda. Kayak lihat-lihatan gitu biasa ya mama-mama kayak feel guilty nggak gitu kan kayak pastilah ya Joy. Pasti beda banget sih. Dulu juga dulu tuh benar-benar kerja apa yang gue suka doang. Ya nggak sih, waktu kita masih muda kan nggak ada yang dipikirin, ya nggak sih. Dulu apalagi bokap gue suka bilang gini, pokoknya lu kerja di mana lu suka, as long as you're learning something ya go for it, gak usah mikirin duit. Bokap gue tuh dulu kayak gitu. Jadi ya apalagi dulu ya gue kerja di mall, tiap hari keliling barang-barang bagus kan. Enak banget. Kerjaan gue tuh ya bikin program shopping, bikin fashion show ya, cewek-cewek pasti suka lah ya. Jadi gue juga dulu tuh enjoy banget kerjaan gue, walaupun ya long hours, weekend kadang kerja juga gitu kan. Dan gue gak pernah ngerasa keberatan, tapi pastinya pas udah mulai punya anak itu beda banget. Apalagi pas anak gue mulai masuk TK. Ya kan kalau sekolah gitu ya ada performance lah gitu kan, yang lu harus datang ke sekolah gitu. Dulu gue pikir anak masih kecil nggak ngerti, jadi gue nggak mentingin lah, gue nggak ambil cuti untuk datang-datang kayak gitu. Sampai satu waktu suster gue bilang, Bu tadi anaknya nangis loh. Terus gue kayak langsung deg gitu kan, ya kan. Gue bilang emang kenapa sus? Iya soalnya yang lain tuh semuanya ada maminya di pangku maminya. Dia sih ada nyokap gue, tapi mungkin tetap beda kali ya. Gue di situ tuh baru suami gue kayak, lu yakin gak mau mulai mikir sesuatu yang lain gitu loh, sesuatu yang mungkin lo tetap bisa lakuin, lo kerja sendiri, tapi lo bisa atur waktu gitu sih. Wah, dalam ya. Aku kayak ngerasain banget ya. Kalau aku anaknya masih kecil kayaknya, tapi udah kebayang sih. Pasti ya itu bakal ada lah momen-momen kayak gitu ya. Iya. Kalau aku nih ya mau sharing juga ya. Beda banget rasanya. Dan kalau dulu tuh mikirnya kayak ya udah kayak Joy persis kerja. Terus kalau sekarang tuh lebih kayak tanggung jawabnya nambah nih gitu ya. Udah gitu kan ada satu makhluk lagi yang butuh perhatian gitu ya. Dan kuncinya nih sekarang langsung masuk kuncinya nih. Kuncinya adalah time management ya nggak ibu-ibu? Ya nggak? Betul banget. Dulu mungkin kalau Joy punya rutinitas yang 9 to 5. Kalau Andra dulu sebagai fotografer terserah mau bangun jam 10, 11 terserah, tidak ada yang marah gitu ya. Tapi kan kalau punya anak kita harus menjadi seorang ibu dan juga seorang istri gitu ya. Jadi benar-benar time management. Ya. Tapi guilty feeling itu pasti masih ada ya. Kayak pasti ada sampai sekarang pun masih ada gitu. Tapi gimana tuh lo menanggapinya, Ndra? Disadari dulu sih. Biasanya kalau lagi guilty, wah guilty kenapa nih? Misalnya kayak, dari kemarin gue party 3 hari 3 malam. Enggak. Enggak, cuman maksudnya, ngerti kan Joy? Gue lagi begadang karena ada kerjaan yang harus gue kerjain gitu. Ya udah, akhirnya ya gimana ya, mau ya balik lagi ke time management. Oke, mungkin weekend aku ajak anakku. Set waktu buat anak-anak. Iya, gitu. Ditebus. Iya, benar. Tapi berarti kalian tipikal yang suka cari duit sendiri gitu ya? Iya dong. I love money. Nah, ini ada loh beberapa teman gue yang justru dia tuh ngerasa karena udah ngurus rumah, terus harus cari duit sendiri, dia malah mikir ngapain gue kerja, mendingan suaminya aja yang cari duit, kayak gitu. Iya. Menurut kalian gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku ya, karena setiap orang kan punya kebutuhan dan pilihan masing-masing ya. Nah, kalau tanya pendapat aku ya aku sih seneng gitu ya bisa mandiri secara finansial dan menurut aku kalau di satu rumah ada 2 pintu rezeki, kenapa tidak gitu kan, makin enak, makin lancar gitu kan. Ya jadi menurut kalian kalau wanita berkarir pas punya anak nggak apa-apa banget ya? Nggak apa-apa banget. Malah sebenarnya jadi ngebuka pintu rezeki makin lebar nggak sih? Iya, kita sudah merasakan mungkin silahkan masuk gitu, silahkan masuk gitu. Tapi ya by the way juga ya nih, gara-gara ngomongin ini gue jadi inget gitu waktu kita dikasih topik wanita bisa ini, gue tuh jadi inget gitu. Kalau dipikir-pikir dulu tuh kayaknya gue terlalu melabel diri gue. Gue melabel kalau gue tuh nggak cakep dalam urusan rumah. Karena gue kan selalu kerja gitu kan, dan gue nggak pernah bisa masak. Gue ngerasa masakan gue nggak enak. Mungkin suami gue juga bilang masakan gue nggak enak ya, nggak tahu juga sih. Ngomong kayaknya kalau dia.
Tapi anyway, pokoknya gue tuh kayak takut sama api, terus gue geli sama daging. Dulu tuh gue kayak gitu banget gitu. Untungnya sih suami gue nggak keberatan, maksudnya as long as di rumah ya ada makanan, walaupun mungkin dari GoFood atau mungkin dari mertua gue atau dari nyokap gue gitu kan, yang penting ada gitu. Tapi sejak pandemi kan mulai banyak di rumah kan, beda banget nih yang tadinya kayak bola bekel kemana-mana nggak abis-abis gitu kan, ya pandemi kan di rumah terus, dan akhirnya kayaknya gue rasa gue mulai enjoy gitu, kayaknya ternyata gue bisa juga ya coba masak, oke, bisa kemakan gitu lah ya, dan bisa kemakan paling buat gue sama anak-anak gitu kan. Tapi intinya hari ini gue mau bilang gitu ya ke teman-teman semua hari ini juga gitu, we shouldn't label ourselves gitu. Kadang-kadang kita sebagai wanita kita suka bilang gue itu wanita karir, gue business woman, atau ada yang bilang gue stay home wife atau full time mom gitu. Tapi ya sebenarnya sebagai wanita kayaknya privilege deh buat kita, karena kita tuh kuat dan kita tuh capable melakukan sangat banyak hal. Bener gak sih? Banget. Serba bisa sih. Karena wanita bisa ya. Kayak tagline kita hari ini kan. Bisa. Urus rumah, cari uang, punya karir, wanita bisa. Iya. Tapi ya Joy, kan kita lagi ngomongin soal waktu, terus kayak time management, terus ada guilty ya, biasalah ya, feel guilty. Nah, aku kan lihatnya, ini correct me if I'm wrong ya, aku kan lihatnya kalau teman-teman yang kerja di business insurance itu tuh waktunya fleksibel banget, karena yang aku lihat ya dari teman-teman di sekitarku gitu ya, wow, kok mereka bisa jalan-jalan bebas gitu, fleksibel banget, dan masih spend time sama keluarga. Dan aku pengen tahu sih kayak kalau dari Joy sama Annie gimana. Dan sama nih pertanyaan aku yang dari tadi aku gatel banget pengen nanya gitu ya, tapi baru dapat kesempatan. Kapan sih kalian ngerasa feel guilty? Karena sebenarnya kan kalau flexible time itu udah diimpi-impikan kan, tapi kan tetap ya, kalau aku juga pasti ada gitu kayak feel guilty-nya. Nah, kapan sih kalau Annie dan Joy kapan gitu keluarnya? Ini dulu apa aku dulu? Kalau ngomongin soal tadi ya, sebenarnya sama aja lah ya. Kita juga pasti ada ngerasain lah kayak gitu. Tapi mungkin kalau ada perasaan kayak bersalah sama anak, kalau aku tuh paling kerasa banget, misalnya mesti ninggalin dia, dan pas pulang udah malam dianya udah bobo gitu. Jadi apa ya, lebih ke aduh seharian emang nggak sama anak nih, dan dia kan, kita juga biasanya kan ngandelinnya video call kayak gitu kan. Makanya sebenarnya cara yang akhirnya bisa kita lakuin supaya tetap keep in touch nih sama anak, antara video call atau besokannya, karena kita pergi juga nggak setiap hari kan. Jadi kita manage waktunya kapan sih harus keluar, yang jangan sering-sering deh ninggalin pas emang dia harus sama kita. Kayak gitu sih. Kalau Joy gimana? Kalau gua ya, jadi biasa gua atur waktunya. Biasa kalau pagi itu gua tetap spend time sama anak gua, karena menurut gua penting banget nih 15 menit waktu dia bangun sama 15 menit sebelum dia tidur. Menurut gua tuh penting banget dan gua harus ada. Tapi kalau ada kalanya nih, misalnya kita nggak bisa bener-bener harus pergi gitu kan, gue sebisa mungkin atur setelah dia tuh beres urusan rumah, kayak dia sekolah mungkin gitu ya, terus makan siang, tidur siang, baru biasa gue jalan gitu sih. Jadi gue atur waktunya lah. Kayak tadi lu bilang soal time management. Iya. Tapi kadang-kadang tuh nggak bisa bablas gitu kan, jadi guilty. Betul, tapi ya sebenarnya sih ini juga yang sebenarnya jadi pertimbangan gue waktu awal gue buka diri sama insurance business. Karena gue ngerasa keinginan gue untuk bisa tetap berkarya, berkarir, punya aktualisasi diri, cari duit, itu tuh masih bisa terakomodasi gitu. Dan yang paling penting, gue tuh nggak harus minta izin. Kayak waktu dulu gue kerja gitu kan, gue harus minta izin ya kalau misalnya gue pengen punya waktu buat anak gue, atau kayak anak gue sakit kan harus minta izin gitu. Iya. Itu sih yang penting buat gue. Iya, benar banget. Karena aku juga ngerasain kan pas kemarin baru banget melahirkan, ya bener-bener jadi full time mom, terus ngurus anak tanpa suster, privilege banget kan, dan tetap dapat duit. Aduh, indah ya. Come to mama gitu. Nah, by the way nih, kalau di case-nya Andra nih, sebagai content creator, ada nggak sih struggle-struggle? Ini pas banget. Ini pas banget kejadiannya karena baru terjadi pagi ini. Fresh ya, from the oven nih, belum diceritakan ke siapa-siapa gitu ya. Jadi yang sering terjadi nih, yang lumayan sering terjadi adalah di saat ada perbedaan pendapat gitu ya, kan harusnya diomongin gitu ya, diskusi ya, tapi sebagai saya content creator dengan followers saya yang segitu banyak gitu ya, aku tuh merasa jadi kadang-kadang jadi apa ya Joy namanya, dimarahin orang, tiba-tiba dia kayak DM marah-marah. Intinya sih sesimpel intinya sih sesimpel karena tidak sama pemikirannya atau berbeda pendapat. Cuman caranya itu awal-awal pas aku jadi content creator bikin kaget ya, gimana sih kayak Annie sama Joy tiba-tiba didatengin orang, tiba-tiba dimarah-marahin gitu kan, kayak gue salah apa ya gitu. Cuman sekarang aku ngeliatnya oh ya it's okay,
aku belajar untuk agree to disagree karena ya bukan tugas kita untuk membahagiakan semua orang kan. Bisa gila ya kalau kita harus kayak minta approval dari semua orang. Iya, bener banget, bener banget. Apalagi di sosmed yang kita nggak pernah kenal kan orang-orangnya. Iya. Nah, berarti sebenarnya kalau di case-nya Andre ya juga sama ya, Joy ngalamin penolakan juga ya sama kayak kita. Nah, kalau Eni sama Joy gimana? Maksudnya penolakannya seperti apa tuh? Mirip-mirip nggak sama aku? Sebenarnya sih kalau misalnya di kita gitu ya, mungkin awalnya kita lihatnya tuh kayak ditolak, tapi sebenarnya mungkin kata yang tepat lebih bener tuh penundaan. Bener nggak sih, En? Iya, enggak? Karena kalau gue lihat-lihat ya selama ini dari pengalaman gue, sooner or later orang yang tadinya nggak mau atau nggak mau dengar kita, akhirnya mereka terbuka juga kok untuk punya insurance yang benar gitu. Mungkin belum momennya aja gitu. It's about time ya sebenarnya ya. Iya benar kan. Nah akhirnya gimana tuh pola pikir nanggepin penolakan-penolakan dari bersosial media? Karena kan pasti biasa banget kan, tiap hari malah. Bener. Awalnya tuh aku ngerasa dulu ya, pas awal-awal jadi content creator tuh punya fixed mindset dimana aku terkungkung aja dengan pola pikirku. Tapi kalau sekarang aku lebih melihatnya dari perspektif baru dan bisa dibilang aku punya growth mindset gitu ya sekarang. Karena penolakan itu kan akan terjadi ya di mana-mana dan menurut aku penundaan ataupun penolakan itu bagus buat kita belajar. Kalau enggak ya kita akan jadi orang yang gini-gini aja, kayak gak maju-maju dan gak belajar dari pengalaman hidup kita. Iya bener banget, kadang ya mindset kita pas sharing itu kan ngaruh banget ya. Bahkan nih kalau kayak di bisnis kita datang ke mereka, itu mikirnya mau ngambil duit dia atau justru kita mau kasih uang nih ke mereka pada saat mereka ngalamin resiko hidup itu. Bahkan kayak kalau dipikir-pikir sebenarnya tuh klien loh yang dapat benefit lebih banyak. Ya nggak sih? Iya sih. Kalau dulu tuh aku mikirnya kayak apa ya? Dulu karena belum ngerti kali ya, dan aku tuh mikirnya kok gue dideketin tapi gengges gitu kan. Cara ngedeketinnya kan ya. Betul nggak sih? Ya gengges kan maksudnya kayak aduh kok jadi males gitu loh. Padahal belum tahu. Nah, cuman kalau dulu tuh aku mikirnya kayak cara pendekatannya kali ya yang sorry ya gengges gitu. No offense taken ya, aku tidak seperti itu. Tapi kan dulu gitu ya. Kalau sekarang tuh aku ngeliatnya udah beda gitu. Dulu aku ngerasa terganggu karena kayak dibuntutin mulu kayak jadi ngerasa terganggu gitu ya. Dan mau cari tahu jadi males kan. Nah kalau sekarang aku mungkin karena pengalaman aku juga ya waktu itu udah mengalami beberapa tindakan medis dan aduh kalau nggak ada asuransi tuh kayak lumayan gimana ya, deg-degan terus. Dan menurut aku asuransi itu jadi proteksi penting banget, bukan cuman buat diri aku sendiri tapi juga keluarga aku. Nah emang beda ya, begitu udah sadar akan manfaat dan proteksi dari asuransi itu tuh punya pandangan tentang asuransi itu beda gitu. Benar-benar sih, emang kadang-kadang tuh gue juga jadi ingat cerita gue dulu ya. Tadi lo ngomong, gue tuh dulu juga pernah punya satu teman gitu kan, dia jadi agent dan menurut gue gengges kayak tadi lu bilang gitu loh cara approach-nya. Jadi akhirnya gue jadi generalisasi, gue jadi ngerasa ntar semua agent mah sama lah kayak gitu. Dan akhirnya gue tuh jadi menutup diri sama insurance. Dan padahal ya setelah gue akhirnya kenal lebih banyak orang di industri ini, ternyata itu cuma oknum doang. Ya gue sih cuma jadi itu pelajaran aja ya. Maksudnya kalau pas gue sekarang jadi agent ya gue nggak mau gitu loh jadi orang-orang yang kayak tadi lu bilang gitu. Tapi balik lagi soal cari duit Nindra, pasti ada dong hal-hal beyond money yang menurut lo tuh bisa bikin lo tetap bertahan walaupun ada orang-orang rese yang kayak tadi lo cerita gitu. Apa sih yang bikin lo tuh keep going? Oke, kalau ngomongin hal-hal beyond money ya, value aku sebagai content creator, aku tuh awalnya mendapatkan banyak banget manfaat gitu ya, kayak belajar banyak hal, ngerasain manfaat dulu buat diri sendiri dan kok ada keinginan untuk berbagi. Nah kebetulan saat itu ada social media kan, dimana aku bisa sharing-sharing dan aku ngerasa dengan aku membagikan hal-hal yang bermanfaat, berguna dan juga hal-hal baik itu bisa jadi ripple effect gitu. Jadi kalau aku bagikan ke Eni sama Joy ya mungkin Eni sama Joy bisa bagiin ke orang lain. Jadi kan akan keep going gitu ya. Makin besar kan efeknya. Nah kalau Eni sama Joy apa? Kalau gue sebenarnya di insurance bisnis ini ya, gue tuh bersyukur banget karena gue bisa bantu banyak keluarga untuk proteksi keuangannya mereka. Apalagi ya pada saat dia terjadi resiko hidup itu kan, karena kita sama-sama tahu nih, yang namanya resiko hidup itu kan datang ke siapa aja, kapan aja, nggak peduli di rekening kita lagi ada berapa. Bayangin deh, waktu selama pandemi ini nih, itu kan banyak banget orang yang mesti nguras tabungan atau misalnya dijual asetnya buat pengobatan
selama di rumah sakit itu. Nah, paling enggak kalau dia punya insurance ya udah dia jadi dapat peace of mind, ya kan? Aduh, peace of mind, iya bener banget sih. Bener ya, Bener gue sih banget. juga setuju banget sih Ann sama lo. Gue juga jatuh cinta sama profesi ini itu setelah gue lebih ngerti nih tentang arti insurance, apalagi tentang life insurance gitu ya. Dulu mah gue ngertinya sebatas kalau oh ya kalau sakit asuransi bayar, atau kalau meninggal ya ada uang yang keluar. Sampai gue waktu itu pernah ikut satu acara dan di situ speakernya cerita tentang pengalaman dia berapa belas tahun melayani di industri ini. Dia bilang, tahu nggak sih, life insurance itu cuman sebuah kontrak dengan angka-angka. Sampai waktu di hari yang paling gak diinginkan orang datang, waktu seorang ayah harus pergi terlalu cepat, life insurance itu bisa jadi hal-hal yang sangat berarti. It becomes the food on the table, bisa jadi uang sekolah buat anak-anak mereka, melanjutkan mimpi keluarga gitu loh, walaupun si bapak udah gak ada lagi. Si istri sama anak bisa tetap melanjutin hidup seperti masih ada si bapak. Wah bener sih, itu tadi bener banget ya, peace of mind. Dan memang kita nggak pernah tahu kapan kita akan ditinggal atau kapan kita akan meninggalkan orang-orang tersayang. Kan. Jadi apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil. Aduh iya sih, makanya harus punya ya peace of mind itu dengan bentuk Priceless proteksi loh, gitu kan. Betul gue ya. Dan yang gue senang banget juga nih ya, Ndra, Ann gitu ya, kita tuh bisa ngelakuin misi ini bareng-bareng sama teman-teman kita. Kita bisa ajak teman-teman kita tuh buat partneran, dan di samping jalanin misi yang mulia banget ya, menurut gue kayak tadi gitu ya, kita tuh juga bisa ngalamin pertumbuhan hidup yang signifikan bareng-bareng. Karena menurut gue, di bisnis insurance ini, kita tuh bisa dapetin banyak hal yang menyenangkan. I mean, effort dan suka dukanya tuh worth it banget lah sama hasilnya gitu ya. Dan kita tuh bisa atur waktu kita sendiri juga. Plus, di masa-masa kayak sekarang ini, bisnis ini tuh bisa dijalanin online. Jadi oke banget sih. Oke banget gak buat cewek-cewek kayak kita? Oke banget, karena kita bisa sambil ngurus anak. Bener, kita tetap bisa ngurus anak, ngurus rumah, tapi kita bisa tetap dapat duit sendiri gitu kan. Apalagi ya secara income juga oke banget. Nah oke banget, aku sering banget ya dengar teman-temanku bilang gitu. Dengar kan tadi pemirsa ya. Jadi aku mau nanya nih, mumpung aku di sini aku akan bertanya dengan Annie dan Joy ya. Kan banyak yang bilang income tuh katanya di asuransi oke banget gitu ya. Oke, boleh nggak sih bisik-bisik tetangga nih? Ya siapa tahu ya kan, ini kan buat aku ngomongin ke halayak ramai lagi gitu. Nah, aku pengen tahu karena komunitas MRT Group itu kan sudah besar dan banyak banget yang ngomong. Tapi aku di sini dapat kesempatan untuk nanya, oke tuh berapa? Oke, coba ya, ini oke nggak nih menurut lo? Kok gue jadi deg-degan ya? Jadi di bisnis plan kita itu, dalam waktu 3 tahun minimum kita bisa punya income 200 juta per bulan. Serius? Waduh, And serius? panas serius. Serius? Serius lah. Serius? Oke, aku stop jadi content creator. Bye-bye. Nah, kapan lagi ya nggak sih? Benar banget. Gini deh, Ndra, kalau misalnya nih lo mau tahu lebih detail soal insurance bisnis, mau banget. Santai sih, santai, tenang. Napas ya. Jadi kita tuh bakal ada acara khusus hari Sabtu ini dan kita akan jelasin tentang insurance bisnis, kayak value-nya, terus how to-nya. Itu semua kita bakal jelasin ya. Hari Sabtu ini teman-teman di sini semuanya juga boleh ikut, teman-teman panitia boleh bantu ya share info linknya buat acara hari Sabtu besok. Boleh di-share? Oke, kita lanjut aja ya. Tadi kita ngobrol lupa sampai kepotong. Sampai mana? Tadi kayak Tadi kita ngobrol sampai mana sih, Ann? Nah, oke. Gimana sih kalian itu akhirnya ngobrol sama suami supaya dapat kesepakatan nih bahwa si wanita ini tuh boleh kerja, boleh berkarir, boleh berbisnis. Karena menurut gue ya cewek itu boleh loh berkarir sambil ngurus anak. Nah, kalau aku ya, ini balik lagi ke pengalaman pribadi ya. Aku sama suami itu selalu apa-apa didiskusikan, mulai dari kayak sebelum nikah ya, itu udah ngomongin kayak aset, terus misalnya proyeksi 5-10 tahun ke depannya gimana, nanti mau punya anak berapa, mau sekolah di mana. Yang penting tuh komunikasi tetap dijaga, karena memang menurut aku sebagai orang tua ya, itu keduanya harus sama-sama saling berkontribusi dan juga kerjasama. Dan yang berat-berat juga harus diomongin. Ya nggak sih? Edukasi, impian, terus misalnya kalau anak kita kenapa-kenapa, pokoknya tetap sampai tetap kerjasama, tetap dikomunikasikan sampai dengan ketujuan, ya nggak? Cie. Wah, seru banget ya. Ini mesti
dicatat baik-baik nih tipsnya dari Andra. Nah, anyway, kita dapat kesempatan buat bahas curhatan-curhatan para wanita yang udah ditampung di Instagramnya MRT Group. Nah, gue bacain ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah, saya belum punya anak, belum ngerasa punya kebutuhan lebih untuk bisnis. Semua juga udah dicukupin nih sama suaminya. Sampai sekarang saya nggak kebayang kenapa saya harus cari duit sendiri. Nah, kalau ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi lebih curhatan. Mungkin Andra mau jawab? Nah, kalau aku sih mikirnya juga dulu kayak gitu sih, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah ya. Tapi menurut aku, kalau misalnya ada kesempatannya, ada waktunya dan energinya, kenapa enggak? Gitu ya kan? Karena jangan sampai nunggu kepepet dulu. Iya, dan enak udah kepepet ya. Menurut aku ya, sebagai mamah-mamah nih ya, kalau misalnya bisa nabung gitu ya, punya passive income sampai nanti punya anak gitu ya, mungkin anak kedua atau tiga, kan lebih enak ya. Bener. Jadi tabungannya udah ada, nggak keseok kayak aku dulu. Iya, betul. Oke, ini kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Jadi ada nih yang dia pengen banget sebenarnya mulai bisnis dan pengen berkarir, tapi dia punya idealisme, pengen tuh ngurus anak sendiri, nggak pakai neni. Nah, dan dia juga nggak tega nih ninggalin anak. Kalau menurut kalian gimana? Coba kita jawab satu-satu ya. Andra dulu deh. Kalau menurut aku ya, kan sebenarnya bisa didelegasikan kan, nggak mesti 24 jam loh sama anak gitu ya. Kalau memang, sorry tapi tadi si kakaknya nggak pakai suster ya, mungkin bisa dititip ke pasangan atau ke orang tua atau ke mertua gitu ya. Ya intinya didelegasikan juga ya. Ya itu karena tadi menurut aku nggak mesti 24 jam, yang penting waktu-waktu yang sangat apa ya, Joy, yang dia butuhkan tuh kita ada gitu. Coba kalau Ibu Joy? Gue setuju banget sama yang Andra ngomong tadi, dan mungkin solusi lain juga gitu ya, bisa cari bisnis atau kerjaan yang bisa atur waktu sendiri. Ya nggak sih? Kayak misalnya kapan waktu sama anak, kapan waktu buat diri sendiri, kapan waktu sama suami gitu kan. Ya apalagi kalau bisa punya bisnis yang bisa jalan bareng sama suami. Bener banget, seru banget. Jujur nih, ngobrol kita kali ini, gue tuh sebenarnya gue sendiri yang dikuatin loh. Sayang, namanya juga wanita bisa, kita bisa bersama ya. Karena sebenarnya jadi selama ini ya pasti adalah pergulatan ya kan. Tapi karena kalian berdua di industri yang berbeda ngalamin hal yang sama, jadi ya sebenarnya itu normal-normal aja, ya kan. Tapi yang paling penting nih sebenarnya ya peran suami, karena suami yang suportif itu udah pasti kunci dari kita bisa betul itu kuncinya. Setuju. Oke, seru banget ya kita ngobrol malam ini. Tadi kita udah ngobrolin, jadi ternyata cewek-cewek tuh mungkin banget kok bisa urus rumah, cari uang, kejar mimpi. Meskipun misal nih kita udah pada married, terus kita punya anak, kita masih bisa kok kejar mimpi kita. Yang kedua, dan pasti juga nih pada saat kita mau kejar mimpi, kita ajak suami untuk duduk bareng ngobrolin tujuan kita bersama dan bikin kesepakatan dalam rumah tangga. Karena suami yang suportif kunci dari kita para wanita bisa wujudin ini semua. Yang ketiga, tipsnya juga kita bisa cari bisnis yang memungkinkan kita untuk atur waktu kerja sendiri, kapan waktu sama anak, kapan waktu untuk suami, bahkan waktu untuk orang tua dan diri sendiri. Dan bahkan nih yang keempat, kadang nih kita ngerasa kayaknya orang hidupnya enak-enak aja ya, nggak ada beban. Padahal ya sama aja, kita kan sering banget nih ngelihat rumput tetangga kayaknya lebih hijau. Nah tadi yang gue belajar dari Andra, sebenarnya banyak kok, maksudnya industri lain juga ngalamin challenge masing-masing, nggak cuma kita-kita aja. Nah, jadi hari ini siapa yang setuju bahwa wanita bisa wujudin dreams, bisa punya family, bisa punya karir yang oke? Yuk sama-sama tulis di kolom chat, wanita bisa. Nah, kalau teman-teman dapat pembelajaran dari sesi kita hari ini, boleh lo post di Instagram Story dan tag ke @mrtgroup.id. Thank you ya, Andra. Aduh, aku thank you banget ya diundang. Thank you, senang banget ngobrol hari ini. Thank you ya. Banyak dapat sharing dan belajar sama-sama ya. Ya, sama-sama. Thank you. Buat teman-teman juga, thank you banget for attending tonight gitu kan. Nah, teman-teman yang di studio gimana? We want more. See you. Wow, seru banget ya. Dan sangat inspiratif banget sharing dari Andra, Joy,
dan Eni. Thank Eni, you. thank you banget. Wow.